tidak lupa Pak Agus Sudarmadi ya sebagai ketua IAI Komda Sumbaksel. Kalau berbicara tentang pelestarian cagar budaya, sesuai dengan judulnya yaitu pelestarian cagar budaya, maka ada satu proses yang mengawali, yaitu adalah pendaftaran dan penetapannya sebagai cagar budaya. Dan proses ini secara umum disebut sebagai pendaftaran cagar budaya lah gitu ya. Tetapi saya tidak akan berbicara secara detail tentang prosesnya, karena kalau bicara detail soal prosesnya mungkin terlalu membosankan, karena kita tidak di dalam ruangan yang sama-sama, kita tidak melatih formulir dan sebagainya, tapi saya akan memulai dengan pemikiran-pemikiran di balik dari pendaftaran. Mohon maaf video saya terpaksa saya matikan supaya tidak mengganggu transmisi dari sinyal di tempat saya agak lemah. Kita masuk ke slide pertama, Pak. Saudara operator siapa ya? Oke. Jadi kalau kita bicara tentang pendaftaran, itu di dalam undang-undang itu sudah diperintahkan bahwa setiap objek yang diduga cagar budaya wajib didaftarkan kepada pemerintah atau pemerintah daerah. Di sini disebutkan pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah itu adalah pemerintah nasional. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Menteri yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan. Sedangkan pemerintah daerah umumnya itu 3, yaitu pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, di dalam paling awal adalah pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Kenapa demikian? Karena tinggalan purbakala ini rata-rata, bahkan bisa dikatakan hampir semuanya ya berada di wilayah kabupaten kota, kecuali sekarang muncul peraturan baru di mana laut itu menjadi kewenangan dari pemerintah nasional. Dan kita juga masih mengenal ada istilah seperti zona eksklusif ekonomi ya, yang sekarang lagi rame di Laut Cina Selatan, di dalam satu wilayah ZEE, itu juga menjadi kewenangan dari nasional. Jadi sebetulnya penetapan cagar budaya itu dan pendaftarannya, demikian juga pencatatannya, itu bisa dilakukan oleh semua level pemerintahan. Kalau yang berada di luar negeri itu adalah kewenangan dari departemen ya, atau kementerian, karena harus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Jadi benda-benda yang ada di Singapura, yang ada di Amerika, yang ada di Jepang misalnya, kalau akan didaftarkan sebagai cagar budaya, maka yang melakukan pengumpulan data pertama kali adalah Kementerian Luar Negeri sebelum kemudian dikaji oleh Departemen atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagaimana kalau di daerah, misalnya satu lokasi yang berada di 2 kabupaten, maka kewenangannya itu menjadi kewenangan dari provinsi. Atau kalau ada di 2 provinsi, kewenangannya kembali kepada yang lebih tinggi, yaitu nasional. Contohnya yang paling sering kita jadikan sebut-sebut itu adalah Prambanan ya. Prambanan itu ada di 2 kabupaten, yaitu Klaten dan Sleman kalau saya tidak salah. Maka dia harusnya ditetapkan oleh provinsi. Tetapi karena itu juga berada di 2 provinsi, yaitu Jawa Tengah dan DIY, maka pengurusannya, penetapannya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kawasan ini menjadi kewenangan dari nasional. Sebelum dilakukan penetapan, maka sudah tentu ya harus didaftarkan lebih dulu ya. Ya, kita maju berikutnya. Nah, kata melalui proses penetapan itu ditempatkan pada alinea terakhir ya, pada baris terakhir di dalam definisi tentang cagar budaya. Definisi ini disebutkan di dalam pasal 1 ayat 1 butir 1, yaitu cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan dan seterusnya
dan melalui proses penetapan. Artinya, cagar budaya itu tidak bisa, satu objek tidak bisa disebut sebagai cagar budaya apabila tidak melalui proses penetapan. Jadi proses penetapan ini adalah suatu proses hukum, proses legal, yang memberikan status kepada objek tertentu menjadi cagar budaya. Kita mungkin sehari-hari dengan mudah mengatakan, oh itu barang kuno. Barang kuno itu sama juga dengan cagar budaya. Atau setiap kali ada benda arkeologi kita nyebutnya sekarang dengan menggunakan istilah, oh ini benda cagar budaya. Sebetulnya tidak demikian ya, karena benda cagar budaya itu sudah melalui proses penetapan. Dan proses penetapan ini tidak hanya memperhatikan aspek-aspek formal, yaitu yang fisik dari si objeknya, tetapi juga aspek-aspek non-formalnya, yaitu yang sifatnya intangible. Kalau di dalam definisi ini disebut dengan nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, atau kebudayaan. Salah satu saja ada nilai penting, maka dia bisa disebut sebagai cagar budaya. Nah, ini sering menjadi pertanyaan dari teman-teman yang menangani jumlah objek yang sangat banyak. Contohnya seperti barang-barang yang diangkat dari dasar laut yang jumlahnya ribuan. Apakah semuanya akan disebut sebagai cagar budaya? Atau apakah seluruhnya akan ditetapkan sebagai cagar budaya? Ini pertanyaan klasik, tetapi menjadi problem ya ketika kita berbicara tentang pelindungannya. Prinsipnya memang harus dilindungi. Prinsipnya semua barang yang tidak diketahui pemiliknya adalah dikuasai oleh negara. Dikuasai oleh negara dalam pengertian bahwa manajemennya itu dikelola oleh negara. Jadi mulai dari izin pengangkatannya, pemindahannya, sampai dengan pemanfaatannya harus atas izin dari negara. Negara dalam hal ini adalah pemerintah ya sebagai pelaksana. Oleh karena itu barang-barang yang ditemukan baik di air maupun di darat yang tidak diketahui pemiliknya tidak bisa serta-merta dikatakan sebagai ini milik saya atau milik dari suatu lembaga tertentu. Karena kalau barang itu merupakan barang temuan secara sengaja melalui penelitian seperti yang dilakukan oleh Pak Budi dan teman-teman, ataukah tidak sengaja, ya jalan-jalan nemu atau nyelam-nyelam nemu, semuanya itu di bawah kewenangan negara. Oleh karena itu maka undang-undang berlaku di sini. Dan setelah itu maka kita harus melakukan penilaian. Apakah dia ini bisa disebut cagar budaya ataukah tidak. Yuk, maju lagi. Nah, secara umum kan kalau yang kita sebut sebagai cagar budaya itu ada 5 ya. 3 berupa objek, sedangkan yang 2 berupa ruang. Yang berupa objek itu adalah benda. Secara arkeologis kita akan menyebutnya artefak atau ekofak. Yang kedua adalah struktur dan yang ketiga adalah bangunan. Ini adalah produk budaya buatan manusia atau yang dimanfaatkan oleh manusia. Sementara situs dan kawasan adalah ruang di mana ketiga objek ini atau salah satu di antaranya itu ditemukan. Jadi situs dan kawasan lebih dekat kepada ruang aktivitas dari manusia masa lalu. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, ada yang terlewatkan sebetulnya di dalam undang-undang ini yang tidak diatur karena waktu itu tidak disetujui oleh DPR ya, karena undang-undang kan hasil dari DPR. Yaitu yang kita sebut sebagai citra. Citra ini sedikit abstrak, tetapi secara real ada. Contohnya lukisan gua atau lukisan dinding, apapun istilahnya ya, tetapi lukisan-lukisan atau guratan-guratan yang menempel kepada media yang dia tidak bisa dipindahkan, contohnya pada gua-gua atau pada batu-batu besar. Yang menjadi artefak adalah bukan bendanya, bukan batunya atau guanya gitu ya, karena tidak bisa dikatakan demikian. Yang penting adalah image-nya atau citranya. Nah, ini tidak diatur dalam undang-undang. Jadi kadang-kadang kita bingung ketika kita membahas tentang lukisan gua.
seperti yang di Kalimantan itu sangat banyak, di Sulawesi sangat banyak, dan juga baru-baru ini ditemukan di beberapa tempat di Sumatera, itu akan kita kategorikan sebagai apa? Sebagai benda tidak bisa, sebagai struktur tidak bisa karena itu struktur alam, sebagai bangunan juga tidak bisa. Disebut artefak tidak bisa, sebagai ekofak tidak bisa. Nah ini pandai-pandai nanti kita menyikapi kategori ini ya. Tetapi kalau kita kembali kepada definisi dari undang-undang, yaitu warisan budaya bersifat kebendaan, maka itu masuk. Jadi walaupun tidak secara langsung diatur, dimasukkan ke dalam benda struktur atau bangunan, tetapi sebagai objek hasil budaya manusia, sebetulnya itu bisa. Jadi selain pembagian yang diatur oleh undang-undang, ada yang sifatnya umum, yang nanti akan kita lihat dengan sebutan warisan budaya bersifat kebendaan. Nah ini perdebatan ini cukup ramai ketika saya dengan teman-teman dari Sulawesi Selatan itu membicarakan tentang lukisan gua. Mereka menyebutnya sebagai artefak. Saya katakan itu tidak bisa, itu bukan artefak karena dia tidak dibuat oleh manusia. Nah disitulah munculnya kesadaran kita bahwa undang-undang ini pun sebetulnya ada kelemahan. Ya kita maju lagi. Nah kenapa kita harus mempertahankan yang namanya cagar budaya ini? Kenapa kita harus mempertahankan warisan budaya yang dibuat oleh manusia? Yang kita lestarikan sebetulnya pada dasarnya adalah bukan objeknya, tetapi adalah informasi yang melekat pada objek. Tapi oleh karena interpretasi itu harus bisa ditarik keluar dari objek menggunakan interpretasi, menggunakan analisis, dan kita membangun narasi dari informasi itu, maka keutuhan dari objek ini menjadi penting. Objek itu harus kita pertahankan supaya tidak menjadi rusak. Karena dengan rusaknya objek tadi, maka informasinya berkurang, bahkan mungkin juga hilang. Dan inilah yang kemudian menjadikan fokus dari undang-undang ini bahwa tujuan dari pelestarian adalah menjaga supaya tinggalan-tinggalan itu tetap utuh, tetap eksis. Dan itu bisa kita berikan kepada generasi yang berikutnya gitu ya. Di dalam objek itu ada kenangan. Selain itu juga ada simbol-simbol yang mungkin kita tidak rasakan, tetapi itu penting bagi orang lain. Dan simbol-simbol ini adalah pemaknaan-pemaknaan yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, cagar budaya itu juga tidak bisa lepaskan dari masyarakat. Oleh karena itu, mendaftarkannya sebagai warisan budaya itu menjadi penting dilakukan oleh negara. Negara ya, saya menggunakan istilah negara karena kewajiban itu ada di 4 level pemerintahan. Nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Oke, lanjut. Nah ini, ingatan ini penting, karena ingatan itu menjadi konteks antara benda dengan kita, terutama dengan kebudayaan sekarang. Kalau kita memahami bahwa kebudayaan sekarang adalah bagian dari proses masa lalu, dan masa lalu itu adalah bagian dari identitas kita, maka kita cenderung mencoba mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Oleh karena itu cagar budaya yang hampir semuanya berasal dari masa lalu ya, berusia 50 tahun dan seterusnya itu sebetulnya menjadi penting karena dia merupakan bagian dari identitas kebudayaan, identitas dari kelompok masyarakat. Tetapi dia juga menjadi penanda dari peradaban. Penanda dari peradaban ini menunjukkan terjadinya proses-proses perubahan yang menyebabkan sampainya kita pada peradaban yang sekarang. Dengan menghilangkan bukti masa lalu, maka kita kehilangan bukti bagaimana proses ini bisa berlangsung dan bagaimana kita bisa mencapai peradaban seperti sekarang. Misalnya baju batik yang kita pakai, ada desainnya, desain itu kan sebetulnya dibuat dari masa lalu. Diberi tambahan, dimotif, dibedakan warnanya, ditambahin sana sini. Nah itu adalah proses. Dan proses ini menjadi penting ketika kita ingin memahami siapa diri kita. Di situ ada cara hidup
masyarakat ya, bagaimana mereka tinggal, apa yang mereka makan, apa yang mereka buang, gitu. Apa yang mereka pikirkan ya. Ada naskah, ada lagu, ada tarian segala macam yang kalau itu semuanya diturunkan menjadi catatan-catatan atau benda-benda seperti contohnya wayang yang ada di slide ini, sebetulnya wayang itu adalah kumpulan dari semua pengetahuan manusia yang mewakili zamannya. Oleh karena itu, ketika kita berhadapan dengan benda, dengan objek, yang kita hadapi adalah bukan bentuknya, bukan warnanya, atau bukan bahannya, tetapi yang kita hadapi adalah bagaimana pemikiran manusia menghasilkan bentuk-bentuk itu, memberikan dia warna itu, dan mengapa dia memilih bahan itu. Jadi kita kembalikan seluruhnya kepada aspek pemikiran manusia. Dan inilah yang secara umum kita sebut sebagai kebudayaan ya. Kenapa dia perlu diingat? Nah, ini selalu juga jadi perdebatan yang ramai kalau kita berbicara tentang penting atau tidaknya suatu cagar budaya itu dilestarikan atau dijaga gitu. Ada komunitas-komunitas yang memang tidak melihat signifikansi dari objek tertentu. Mereka tahu ada di sana, ada di dalam lingkungan mereka, tetapi itu karena dibawa dari luar dan tidak ada hubungan emosional kebudayaan dengan objek tadi, mereka menganggapnya tidak perlu, bawa aja deh, buang aja, hancurkan aja gitu ya. Atau objek-objek yang memang dirasakan tidak punya signifikansi, contohnya bangunan-bangunan yang tersisa fondasinya saja. Kita hanya bisa melihat pola ruang dalam rumah itu, rumahnya sendiri tidak ada. Kalau di dalam pemikiran bahwa rumah itu yang penting dan fondasinya tidak penting, maka fondasinya itu bisa dibuang. Nah, sementara bagi para arkeolog ya, fondasi itu juga penting. Bagaimana kita bisa merekonstruksi tata ruang dari rumah, peran dari setiap ruang di dalam rumah sangat ditentukan dari penelitian kita terhadap fondasi tadi gitu ya. Dan ini kita membutuhkan pengamatan. Tetapi kita kadang-kadang butuh juga untuk bersentuhan dengan objek tadi untuk membangun ingatan. Saya pernah bercerita bahwa saya membuat suatu pameran, membantu pameran teman-teman Pusti Tarkanas waktu itu di daerah Mangga 2. Saya mendatangkan arca Buddha dari Borobudur, asli dan terbuat dari batu. Pada waktu datang malam itu, penjaga-penjaga toko, penjaga-penjaga mal tidak boleh pegang. Karena ini barang kuno yang dilindungi oleh negara, tidak boleh rusak. Tetapi setiap kali saya ngintip itu ada orang yang curi-curi untuk pegang, untuk menyentuh saja. Ternyata sentuhan itu adalah bagian dari rekaman memori yang nantinya akan menjadi penting untuk orang-orang yang ingin mengapresiasi arca tadi. Besoknya saya mempersilahkan semua orang untuk memegang, berfoto di situ, ada ibu yang menaruh anaknya di sana gitu ya. Dan memori ini akan selalu diingat. Dengan demikian maka narasi-narasi tentang sejarah, tentang kebudayaan yang tadinya mereka tidak pahami, itu sedikit demi sedikit masuk ke dalam kehidupan pribadinya mereka. Karena semua ingatan itu jatuhnya pada pribadi ya, bukan pada kelompok. Setelah itulah baru kita bicara tentang kelompok. Jadi ingatan ini menjadi penting. Dan cagar budaya, kenapa dia harus didaftarkan dan dilestarikan? Ya tujuannya itu, melestarikan informasi dan juga melestarikan ingatan. Jadi dua sisi ini selalu saling berhubungan. Ya, maju lagi. Nah, ini ya, jadi kalau kita bicara tentang warisan budaya, karya budaya, sebetulnya ada empat hal yang selalu melekat kepada objek yang akan kita daftarkan. Pertama adalah pemikiran ya. Pemikiran itu menghasilkan benda-benda sifatnya ragawi ya, tangible. Tetapi ada gagasan kan, ketika orang memanfaatkan atau membuat benda itu atau menambahkan sesuatu pada benda itu. Gagasan-gagasan ini abstrak. Semuanya harus dijelaskan.
Dan umumnya kita selalu berangkat dari konsep-konsep lebih dahulu, dan baru setelah itu kita membangun penjelasan tentang konsep tadi. Tetapi kembali sebetulnya kepada proses berpikirnya manusia ya. Setelah itu perilaku-perilaku, bagaimana tindakan-tindakan itu menghasilkan suatu objek. Jadi orang kalau baru berpikir itu sangat abstrak. Ketika dia menuangkan pemikiran abstrak itu menjadi gagasan, maka pemikiran tadi menjadi lebih konkret. Apa yang mau dihasilkan itu sudah diketahui. Nah, di perilakulah melalui tindakan-tindakan apa yang dipikirkan itu dimunculkan menjadi benda-benda yang sifatnya formal tadi itu ya. Nah, itu kemudian pada akhirnya adalah hasil dari perilaku ketika objek-objek tadi sudah diwujudkan dan dimanfaatkan. Jadi empat hal ini selalu melekat dengan objek cagar budaya. Dan inilah yang sebetulnya ingin kita lestarikan. Jadi bukan sekedar kita mencatat ya, tetapi bagaimana kita bisa mengabstraksikan keempat level ini di dalam objek. Dengan demikian maka setiap cagar budaya yang mempunyai nilai penting. Ya, tergantung nanti kepada teman-teman menginterpretasikannya ya. Ya, kita maju lagi. Nah, kalau tadi Bapak Ibu dan teman-teman ingat ya definisi dari cagar budaya. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan dan seterusnya. Warisan budaya bersifat kebendaan intangible ya. Itu kita sikat menjadi WB2K. Ini adalah kata awal, definisi pertama yang muncul di dalam penjelasan tentang cagar budaya. Nah, WB2K ini apa? WB2K ini secara umum kita sebut saja semua tinggalan purbakala. Jadi kalau ada temuan teman-teman di BPCB, teman-teman di dinas, atau teman-teman di balai arkeologi, atau siapa saja, setiap orang yang menemukan sesuatu atau menyadari sesuatu tentang kekunoan dari suatu objek, maka kita akan menyebutnya itu sebagai BB2K. Tidak ada status hukumnya, ya, belum ada status apa-apa, baru berupa benda yang disadari keberadaannya. Nah, di dalam undang-undang itu disebut juga ada istilah yang lain. Jadi objek yang diduga cagar budaya. Baru diduga. Dia kuno nih, kelihatannya 50 tahun, ya, dia mempunyai nilai penting dan seterusnya. Maka ketika kita bisa menghubungkan antara WB2K dengan pasal 5 dari Undang-Undang Cagar Budaya dan apa yang disebutkan sebagai kriteria di dalam pasal 5 itu terdapat pada si objek, maka dia berubah statusnya menjadi ODCB. Nah, disinilah baru tindakan-tindakan hukum itu bisa diberlakukan terhadap objek ketika dia sudah menjadi ODCB. Pertanyaannya, siapa yang menyatakan ODCB? Boleh nggak setiap orang menyatakan ODCB? Ataukah harus lembaga resmi pemerintahan yang menyatakan itu ODCB? Prinsipnya tidak perlu. Prinsipnya selama itu bisa terkait dengan kriteria pasal 5 undang-undang, maka dia bisa disebut sebagai ODCB. Polisi misalnya menangani pencurian benda-benda cagar budaya. Kemudian bingung, ini cagar budaya atau bukan? Kita minta fatwa dari teman-teman dari BPCB. Sebetulnya nggak perlu. Dengan melihat Undang-Undang nomor 11 ya, pasal 5, mereka sudah bisa menetapkan bahwa ini adalah ODCB. Nah, persoalannya adalah untuk menetapkan ODCB dibutuhkan pengetahuan. Ketika orang yang menangani cagar budaya tidak bisa menduga usianya 50 tahun, syarat pertama sudah tidak terpenuhi. Atau memiliki gaya berusia 50 tahun, syarat kedua juga tidak bisa dipenuhi. Apalagi kalau kita berbicara tentang nilai penting. Nilai penting itu kan suatu interpretasi ya, yang dikontekskan dengan objeknya.
Dan ini yang paling sering terlupa di dalam penetapan ODCB atau juga bahkan cagar budaya ya. Apalagi yang keempat, mempunyai nilai penting bagi bangsa Indonesia. Ini terlalu abstrak, tetapi enggak juga sih sebetulnya. Kalau kita bicara lukisan Affandi, berapa banyak lukisan Affandi? 200? Nggak sampai. 100 mungkin ada. Dari sekian juta karya budaya di Indonesia, kalau 120 aja itu milik Affandi, maka dengan sendirinya dia menjadi lebih penting ya, mempunyai nilai penting bagi bangsa Indonesia. Ya memang kriteria 3 dan 4 ini memang rada-rada abstrak, jadi butuh pengetahuan di situ. Jadi ODCB itu tidak ditetapkan, ODCB itu hanya dinyatakan. Jadi dia dinyatakan sebagai ODCB setelah dikaji, kemudian direkomendasikan oleh tim ahli cagar budaya dan ditetapkan oleh kepala daerah atau oleh menteri, baru statusnya berubah menjadi cagar budaya. Setelah itulah baru dicatat ke dalam Register Nasional Cagar Budaya. Objek yang belum tercatat, belum ditetapkan sebagai cagar budaya, maka tidak bisa ditempatkan di dalam database Register Nasional. Karena Register Nasional hanya menampung objek-objek yang sudah ditetapkan dan sudah diketahui statusnya sebetulnya sebagai cagar budaya. Kalau ODCB cukup disimpan di database kabupaten kota masing-masing atau di provinsi masing-masing atau juga di database kementerian. Jadi ada 2 database ya. Yang pertama adalah database ODCB yang sudah diduga, yang di dalamnya sebetulnya berisi BB2K di dalam database itu. Dan yang satu lagi adalah Register Nasional. Register Nasional dinilai yang dikelola oleh kementerian dan pengelolaannya tentu secara nasional ya, karena daerah itu diberikan akses untuk menempatkan objek-objek yang sudah ditetapkan di situ ke dalam Register Nasional. Jadi tolong teman-teman mengingat ya, ada tiga istilah yang harus ada di kepala kita, BB2K, ODCB, dan CB. Setiap istilah mempunyai kriteria dan status yang berbeda-beda. Yang mempunyai status hukum hanya satu, yaitu CB saja. Yang belum punya status hukum adalah BB2K dan ODCB. Tapi ada bedanya. ODCB itu diperlakukan sama seperti halnya cagar budaya. BB2K belum, karena belum melalui pendugaan. Tapi ODCB diperlakukan sama dengan cagar budaya. Kenapa demikian? Karena di dalam proses untuk menetapkan sebagai cagar budaya mungkin butuh waktu ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun barangkali, baru keluar SK-nya, baru keluar penetapannya. Dalam masa itu objeknya tidak boleh hilang, tidak boleh dicuri, tidak boleh dirusak, tidak boleh dihapus gitu ya. Nah, tetapi dalam kondisi di luar kemampuan kita, kadang-kadang yang status ODCB ini kemudian hancur karena mungkin ada bencana gitu ya, akibatnya tidak diteruskan menjadi CB. Nah, dinamikanya ini sangat tergantung dari proses-proses yang terjadi di setiap daerah. Nah, tentu tidak akan sama ya. Ya, maju lagi. Nah, ini ya tadi yang saya sampaikan, pasal 5. Pasal 5 ini adalah jembatan yang paling penting untuk memindahkan status dari BB2K menjadi CB. Ya, di tengah-tengahnya ada OCB-nya ya. Berusia 50 tahun. Ya, kita bisa melihat dari catatan barangkali ya, atau dari angka tahun yang tertulis di objeknya. Rumah-rumah lama itu di Jawa yang saya tahu ya, itu sering di atasnya dikasih angka tahun. Dan saya melihat beberapa rumah lama di Bengkulu, di Bukit Tinggi, itu di atasnya juga ada angka tahun. Ada yang tulisan Arab, ada yang tulisan Latin. Tetapi pendiri dari rumah itu ingin memberitahu kepada masyarakat bahwa rumah saya dibangun pada tahun sekian, misalnya 1920. Nah, itu jelas. Tetapi ada juga harus kita interpretasikan berdasarkan gayanya, itu yang di B-nya. Tidak ada angka tahun, tetapi gaya seperti ini dan lihat bahannya, dan kalau kita banding-bandingkan dengan lain, kita tahu bahwa ini usianya kira-kira 80 tahun, 70 tahun yang lalu, sudah masuk di dalam kriteria cagar budaya.
Nah, arti khusus yang tadi saya sampaikan itu kan interpretasi. Ada sejarah ilmu pertama pendidikan agama dan kebudayaan. Ini banyak ditentukan dari dua sisi. Yang pertama dari sisi peneliti. Kalau peneliti itu adalah kita yang melakukan kajian, melakukan penelitian terhadap objek, kita cenderung untuk menempatkan hasil kajian kita atau penelitian kita di dalam koridor-koridor yang jelas. Misalnya sejarah, ini terjadinya kapan, terkait dengan tokoh apa, dengan event apa gitu, dengan fenomena apa gitu ya. Atau ilmu pengetahuan kalau kita bicara tentang pengetahuan yang menghasilkan objek tadi. Pendidikan ini paling jarang dikaitkan karena pendidikan lebih banyak dikaitkan dengan pendidikan formal, sekolah, kemudian kurikulum. Padahal sebenarnya pendidikan lebih dari itu. Pendidikan itu adalah bagaimana kita mentransfer pengetahuan itu dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang muda. Jadi ada aspek budaya di situ, proses budaya yang terjadi, dan itu karena turun temurun maka dia melalui pendidikan. Agama jelas sekali, dan kebudayaan. Nah, kebudayaan ini sebetulnya sejarah ilmu pengetahuan pendidikan agama secara umum ini masuk dalam kebudayaan sebetulnya. Tetapi di luar dari yang 4 ini, itu dimasukkan semuanya menjadi kebudayaan. Ya, kembali lagi tergantung interpretasi kita gitu ya. Bagaimana dengan objek yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya sebelum undang-undang cagar budaya? Oh, ini saya ada yang salah ketik, mohon maaf ya. Harusnya yang sebelah kanan itu adalah undang-undang cagar budaya, bukan benda budaya. Yang sudah ditetapkan menggunakan undang-undang 11 itu dimigrasi ke dalam rezim undang-undang cagar budaya tahun 2010. Kenapa dia cukup dimigrasi, tidak perlu dikaji ulang karena tidak pernah dicabut. Yang dicabut itu adalah undang-undangnya, tetapi produk hukumnya tidak akan dicabut karena produk hukum undang-undang itu mengatur hal-hal yang terjadi di masa depan, bukan di masa belakang. Tidak berarti bahwa semuanya sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya pada tahun-tahun sebelum 2010 itu batal statusnya. Kalau itu terjadi berapa ribu yang harus diulang, dan itu tidak mungkin. Dan etika hukum tidak demikian ya. Etika hukum adalah mengatur apa yang diatur sejak ditetapkan. Jadi kalau undang-undang benda cagar budaya itu 92 berlakunya, maka yang sebelum itu yang ditetapkan menggunakan Monumental Ordonansi, menggunakan ya peraturan masih dibuat oleh masa Belanda, itu tetap berlaku, tetap tidak dicabut. Sama halnya dengan sekarang ketika kita berbicara dalam konteks cagar budaya. Yuk, maju lagi. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, ini kalau kita bicara prosesnya. Nah, tapi saya lebih cenderung menyebutnya sebagai siklus karena nantinya ada yang memang berputar. Pertama tentunya harus ada pendaftar dulu. Pendaftar ini menyampaikan daftar atau membawa objek atau memperlihatkan objek kepada petugas yang perlu melihat apakah objek tadi layak atau tidak layak sebagai cagar budaya. Nah, tapi prosesnya pasti didahului dengan permintaan atau kedatangan dari petugas untuk mengecek objek yang akan didaftarkan sebagai cagar budaya. Yang datang itu bisa dua. Pertama, objeknya itu datang, dilihat, diperiksa langsung oleh petugas, atau si pemrakarsa ini dia datang membawa daftar. Pak, saya punya 50 barang kuno di rumah saya, ini cagar budaya atau tidak? Kita tidak pegang bendanya, kita hanya lihat fotonya, barangkali foto juga tidak ada yang lihat ada daftarnya, tetapi itu adalah usulan pertama yang disampaikan oleh pendaftar kepada instansi yang melakukan pendaftaran. Baru setelah itu dilakukan pemeriksaan. Ada petugas yang memeriksa. Petugas ini bisa arkeolog, bisa bukan arkeolog. Yang penting dia punya kemampuan untuk melihat dan menduga
apakah objek-objek yang diusulkan untuk didaftarkan memenuhi pasal 5 undang-undang. Pasal 5 dulu ya. Jadi pemeriksaan secara langsung ataukah pemeriksaan tidak langsung, maka dia sudah bisa maju untuk didaftarkan. Ya, jadi ada proses pengalihan dulu dari BB2CK menjadi ODCB. Setelah itu baru dikumpulkan semua informasi yang terkait dengan objek, mulai dari foto, ditimbang beratnya, diukur dimensinya, dijelaskan bahannya, dijelaskan tanda-tandanya, masuk ke dalam formulir pendaftaran, dan formulir itu diserahkan kepada petugas pemeriksa data. Dalam hal ini adalah verifikator. Verifikator kita harapkan adalah arkeolog atau non-arkeolog tetapi yang sudah lulus kompetensi. Kenapa verifikator ini penting? Karena dia harus melihat semua data yang dikumpulkan oleh pemeriksa dan melihat apakah data itu sudah bisa menjelaskan tentang objeknya atau tidak. Kalau tidak, verifikator harus mencari informasi lain. Dan ini banyak sekali, buka internet, cari buku, diskusi dengan teman, panggil narasumber, nanya apakah ini betul cagar budaya atau tidak. Kalau dia cagar budaya dibuat dari zaman apa, ini dari bahan apa, namanya apa, dan segala macam. Itu tugasnya verifikator. Jadi verifikator mempunyai satu peran yang penting di sini, yaitu peran akademik. Peran akademik ini menjustifikasi apakah ODCB itu bisa dilanjutkan menjadi CB. Kenapa peran akademik ini harus dilewati? Sebab ada 3 syarat sebetulnya yang harus dilewati. Yang tadi belum saya sebut ya, secara jelas. Yang pertama adalah administrasi. Administrasi penetapan harus melalui proses. Dan itu diatur dalam undang-undang, itu administrasi ya. Melalui pemerintahan daerah, kemudian melalui tim pengolah data, dicatat, disampaikan, disurati, itu semuanya personal administrasi. Yang kedua, memenuhi persyaratan teknis. Teknis itu dipenuhi ketika petugas penerima data itu melakukan pengukuran dan segala sesuatu ya, menjelaskan aspek-aspek formal dari objek yang didaftarkan. Nah, akademik ini diperankan oleh verifikator. Setelah itu semuanya terpenuhi, maka data ini diserahkan kepada petugas pengolah data, barulah itu dimasukkan dalam database, tetapi bukan register nasional, ya, bukan register nasional karena belum ditetapkan. Dibuat berkas berdasarkan data itu, diserahkan kepada tim ahli cagar budaya. Ya, maju lagi deh. Nah, tim ahli cagar budaya kemudian mendiskusikannya, mengkaji laporan tadi untuk mengambil keputusan layak atau tidak layak dia untuk menjadi cagar budaya. Dan itu keluarannya adalah rekomendasi. Ya, next. Bagaimana kalau misalnya dia tidak layak, tidak memenuhi syarat atau datanya kurang untuk bisa dikaji lebih jauh, maka dikembalikan lagi kepada si pendaftar. Oleh karena saya menyebutnya itu siklus. Jadi proses yang kita bicarakan di dalam penetapan cagar budaya sebetulnya bukan linier yang diawali dengan sesuatu dan diakhiri di ujung yang berikutnya. Tetapi itu bisa merupakan suatu siklus di mana proses itu kembali lagi berulang. Seperti yang tadi saya jelaskan, ketika data-data baru ditemukan, bukti-bukti baru ditemukan yang memperkuat dia menjadi cagar budaya. Nah, di sinilah tugasnya dari tim ahli. Tim ahli harusnya mempunyai pengetahuan yang lebih baik dibandingkan dengan verifikator. Oleh karena itu, maka komposisinya tidak hanya arkeolog. Bisa yang lain, ada sejarawan, ada antropologinya, ada geografi, ada arsitek di situ. Sekarang yang paling banyak arsitek. Dan disinilah diharapkan keputusan-keputusan untuk tindak lanjut penetapan dari BB2K menjadi CB ini diselesaikan oleh tim. Nah, baru setelah itu ditetapkan, masuklah data itu ke dalam register nasional. Inilah yang disebut sebagai proses pendaftaran. Ya, maju lagi.
Siapa yang mendaftarkan? Nah, ini pertama negara, yang kedua setiap orang. Tapi karena jumlahnya paling banyak adalah di luar pemerintah ya, maka kita menyebutnya pendaftaran itu selalu diawali dengan niat dari setiap orang. Setiap orang ini adalah orang perorangan, masyarakat, kelompok, kemudian badan hukum, ya badan hukum resmi maupun tidak resmi ya, tapi siapapun sebetulnya diberi kesempatan untuk melakukan pendaftaran tanpa dipungut biaya. Jadi kalau daerah memungut biaya, wah itu melanggar undang-undang tuh, karena di undang-undang disebutkan tidak dipungut biaya. Ini adalah bagian dari pelayanan negara kepada masyarakat. Nah, yang kedua adalah negara itu sendiri. Temuan-temuan yang dikumpulkan oleh Balai Arkeologi, oleh BPCB, oleh dinas, itu nanti akan ditanya, apakah statusnya sudah cagar budaya ataukah belum? Kalau hanya disimpan saja di instansi pemerintah, sebetulnya tidak menjamin bahwa itu statusnya cagar budaya. Selama proses yang tadi kita bicarakan itu belum dilampaui. Itu baru menjadi koleksinya BPCB, koleksinya Balai Arkeologi, koleksinya dinas, koleksinya ini dan itu gitu ya. Tetapi belum sebagai CB, tidak otomatis. Seluruhnya adalah BB2K, termasuk yang di tangan masyarakat ya. Dan badan hukum gitu ya. Jadi proses itu tetap harus dilalui. Kalau kita bicara pendaftar itu bisa pemilik dan pengelola. Ya, maju lagi. Oh, ini contoh saja ya. Kalau orang membawa senapannya senapan kuno dari Perang Dunia Kedua, layak sebagai cagar budaya? Layak, karena sudah lebih dari 50 tahun. Kemudian orang lain membawa pisau, yang lainnya membawa sepatu, yang lainnya membawa granat, yang lainnya membawa topi baja, seragam dan sebagainya. Maka sebetulnya yang kita hadapi adalah sebuah kultur militer ya. Dan itu akan melengkapi narasi tentang objek tadi. Jadi intinya apa saja yang ada di dunia ini itu bisa didaftarkan sebagai cagar budaya. Apa saja. Selama memenuhi kriteria pasal 5. Dan ya tentunya tim ahli cagar budaya yang akhirnya menentukan apakah dia layak atau tidak lagi sebagai cagar budaya. Tapi intinya semuanya, mau bawa lampu, mau bawa vas, mangkok, sepatu, sendal, tekstil, apa saja bisa dinyatakan sebagai cagar budaya. Ya, maju lagi. Perlu didaftar apa enggak? Ini saya ambil dari Gedung Karya ya, dari desa Gedung Karya. Ketika saya melakukan survei ke situ, saya ketemu dengan masyarakat, kita bercengkrama, ngobrol-ngobrol. Saya bilang saya arkeolog, ahli purbakala gitu. Saya mau cari kendi kuno, katanya di sini banyak. Terus ada bapak tua yang bilang, oh iya, saya ada. Boleh lihat nggak? Dia ke rumah, diambil, dia kasih tunjuk kendi ini. Kendi ini kendi utuh. Dan sebetulnya sayang sekali. Sebetulnya saya ingin sekali objek ini dipindah ke museum atau diambil oleh BPJB, tapi Bapak tua ini tidak memberikan. Nah, karena mengatakan bahwa ya ini saya nemu menjadi milik saya. Nah, di sini muncul penafsiran hukum ya yang berbeda antara Bapak itu dengan saya. Saya sebagai orang yang paham undang-undang itu akan melihat bahwa objek ini adalah di bawah kuasa negara. Sementara Bapak itu mengatakan karena saya nemu ini adalah milik saya. Jadi langsung dianggap bahwa itu adalah hak pribadinya. Sementara kalau ditanya tentang latar belakang sejarah sampai dengan ke tangan dia tidak bisa menjelaskan kecuali nemu gitu ya. Dan perbedaan persepsi ini banyak terjadi di lapangan. Jadi harus hati-hati ketika ada orang mengatakan bahwa Pak saya ingin mendaftarkan, ini saya nemu, ini milik saya. Jangan buru-buru diperdebatkan di situ. Tetapi yang penting adalah melihat nilai dari objeknya, mengenai statusnya pelan-pelan nanti kita bicarakan. Ya, maju lagi. Nah ini kalau bicara tentang identifikasi,
teman-teman yang melakukan verifikasi, terutama para arkeolog di sini ya mempunyai peran, atau teman-teman yang sudah bersertifikat atau bisa menjawab ini itu untuk bisa menjelaskan tentang cagar budaya yang banyak ditemukan. Yang sukar adalah ketika kita berhubungan dengan barang-barang etnografi. Begitu banyak nama yang mengacu kepada objek yang sama. Kadang-kadang satu bentuk yang sama itu difungsikan berbeda, diberi nama berbeda, itu walaupun secara fisik bahan yang dipakai sama, gaya yang dipakai sama, bentuknya juga sama. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini harus dijelaskan dulu sebelum kita memastikan bahwa objek ini pantas untuk didaftarkan atau tidak pantas untuk didaftarkan. Oke, terus maju. Nah ini ya, ini yang tadi saya sampaikan. Di dalam undang-undang kan itu disebut ya bahwa setiap orang wajib mendaftarkannya kepada pemerintah kabupaten kota tanpa dipungut biaya. Ada kata wajib mendaftarkan. Undang-undang ini biasanya wajib itu ada ketentuan hukumnya ya. Kalau misalnya dilanggar, hukumannya apa? Kecuali ini, wajib mendaftarkan itu tidak ada sanksi hukumnya. Tetapi lebih kepada himbauan kalau yang di pasal ini. Beda kalau nanti kita bicara dengan wajib yang lain dan disertai ancaman hukuman, itu terjadi pelanggaran. Jadi kalau masyarakat menemukan cagar budaya dan dia tidak melaporkannya, di dalam pasal 29 disebut wajib, tentunya dia secara harfiah ya akan orang akan berpikir bahwa ini ada hukumannya. Kalau kita lihat di belakang tidak ada hukumannya gitu. Jadi pasal 29 ayat 1 ini lebih ditujukan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa objek yang mereka duga sebagai cagar budaya itu tolong didaftarkan. Toh nantinya mereka akan mendapatkan bukti ya bahwa objek itu namanya apa, cagar budaya ataukah bukan. Dan kalau cagar budaya dia akan mendapatkan satu lagi, yaitu surat keterangan pemilikan. Nah ini penting untuk dia. Gitu. Yang kedua, setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran. Setiap orang ya melakukan pendaftaran boleh, Bapak Ibu sekalian. Siapapun boleh. Itu terbuka. Bapak punya lembaga, Bapak punya kelompok, atau Bapak mewakili instansi tertentu, itu boleh melakukan pendaftaran. Yang tidak boleh adalah menetapkannya sebagai cagar budaya. Jadi nomor 2 ini, kata kuncinya adalah partisipasi. Kenapa kok muncul ayat 2 ini? Karena pemerintah tidak mampu melakukan pencatatan objek di seluruh Indonesia. Siapa yang melakukan? Kabupaten kota, ibu kotanya di mana? Berapa mampu teman-teman yang bekerja di pusat kabupaten kota itu menjangkau daerah-daerah yang berada di wilayah administrasinya. Tapi kalau misalnya ada orang mempunyai inisiatif mengumpulkan data dan menyampaikannya kepada pemerintah, ya tentunya menjadi lebih baik. Ini alasan pasal 2 muncul ke situ. Pasal 3, pemerintah kabupaten kota melaksanakan pendaftaran yang dikuasai oleh negara atau tidak diketahui pemiliknya. Semua yang ada di dalam instansi pemerintah di wilayah kabupaten kota, maka pencatatan cagar budaya menjadi kewajiban dari dinas yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan. Atau objek-objek yang tidak dikuasai oleh negara, tetapi tidak diketahui pemiliknya, yaitu juga tugasnya dari dinas untuk melakukan pencatatannya. Kabupaten kota ini ujung tombak. BPCB dan Balar dalam konteks ini bisa membantu ya untuk menyiapkan data, sampaikan kepada kabupaten kota. Pendaftaran cagar budaya di luar negeri dilaksanakan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yaitu atashe kebudayaan, ya. Yang kedua adalah konsulat Indonesia di luar negeri. Secara umum disebut sebagai perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Embassy yang ada di Washington itu banyak menyimpan benda cagar budaya di situ. Karena usianya sudah 50 tahun. Ada benda-benda yang memang sudah dihadirkan di sana sejak embassy itu dibuka, kedutaan besar itu dibuka di Amerika Serikat. Dan itu perlu dilakukan pendaftaran.
Tahun lalu kita ada pembicaraan dengan Deplu, tapi Deplu mungkin belum siap ya untuk punya tim sendiri melakukan itu karena jumlahnya banyak ya perwakilan di seluruh dunia ini. Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat 1, 2, 3, 4 harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya. Jadi bukan hanya kasih data tertulis, terus tim ini harus mengatakan bahwa ini layak sebagai cagar budaya. Kalau tidak ada datanya, bagaimana kita bisa memberikan justifikasi objek itu layak untuk cagar budaya ataukah tidak? Kalaupun deskripsinya lengkap, kita tidak melihat objeknya, nggak lihat fotonya, tidak lihat videonya, ya kita juga ragu-ragu. Jadi foto, teks, video, itu semuanya kita sebut sebagai dokumen. Bahkan gambar itu kita sebut sebagai dokumen. Nah, inilah yang nanti digunakan untuk mendukung 1, 2, 3, dan 4. Nah, ada klausul 6. Klausul 6 ini berhubungan dengan yang ayat 3. Cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak didaftarkan oleh pemiliknya. Ini tidak didaftarkan oleh pemiliknya ya. Pemiliknya tahu nih, ini yang di butir 1. Dapat diambil alih oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi itu statusnya itu disamakan dengan ayat 3. Karena keengganan dari orang itu mendaftarkan, maka negara punya kewajiban untuk mendaftarkan. Seolah-olah tidak diketahui pemiliknya. Muncullah ayat 6. Jadi pasal 29 adalah perintah sebetulnya untuk melakukan pendaftaran dan bagaimana pendaftaran itu harus dilakukan. Ya, maju. Oke, ini kita lewatin aja. Nah, inilah yang tadi kita sebut sebagai pendaftar ya. Ada penemu, dia bawa objeknya. Minta diperiksa karena dia pengen tahu dong ini cagar budaya atau bukan. Tapi juga ada orang yang diberi kuasa, pemiliknya nggak tahu di mana. Pemiliknya bisa tinggal di daerah lain atau di luar negeri atau di daerah itu, tetapi dia mengkuasakan pada orang lain. Orang ini tidak punya pengetahuan apa-apa tentang objeknya, tetapi dia diberi kuasa. Dia datang untuk mendaftarkannya. Ada juga pemilik yang membawa objek tanpa data pendukung. Ada pemilik datang membawa objek dengan data pendukung. Ada pemilik yang datang, ya sekedar bertanya, gimana sih prosesnya? Tetapi ada yang lain, yaitu kementerian atau dinas mewakili negara untuk melakukan pendaftaran. Jadi di sini pelapor adalah instansi pemerintah sendiri. Karena itu menjadi tugas dari instansi pemerintah untuk melakukan pendaftaran. Jadi tidak diketahui pemiliknya atau pemilik negara, atau di sini saya kurang satu lagi, yaitu yang enggan didaftarkan oleh pemiliknya. Nah, konflik itu sering terjadi ketika orang-orang yang merasa rumahnya tidak mau dicatat sebagai cagar budaya, nanti dirampas oleh negara. Saya tidak boleh ngapa-ngapain, dia tidak mau mendaftarkan. Padahal juru pendaftaran itu melindungi. Nah, persepsi hukum ini terjadi ya, faktual di lapangan. Ya, maju lagi. Nah, ini mungkin akhir dari penjelasan saya. Jadi sebetulnya yang tadi saya sebut sebagai siklus, itu ada banyak titik-titiknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 titik mungkin. Diawali dengan pendaftaran. Pendaftaran itu diikuti dengan pencatatan. Ya, tadi oleh petugas ya. Kemudian dilakukan verifikasi, itu tahap ketiga. Tahap keempat adalah dimasukkan ke dalam database. Tahap kelima itu dibuat pemberkasannya ya. Jadi data yang terkumpul itu disatukan per objek. Ini dilakukan sebelum penyusunan naskah dilakukan. Naskah ini adalah himpunan dari semua informasi, interpretasi, analisis terkait dengan objek, dituangkan menjadi suatu naskah. Sama seperti kalau kita membuat paper dengan format itu yang sudah dibakukan ya. Barulah dari situ disampaikan kepada THCB untuk dilakukan pengkajian. Dan THCB memberikan rekomendasi, rekomendasinya disampaikan pada dinas, kemudian dinas melakukan apa? Melakukan pengecekan administrasi. Betul nggak sih orang yang disebut ini adalah warga negara Indonesia? Itu barangkali pertanyaan pertama ya.
Pertanyaan kedua, orangnya masih hidup apa tidak? Jangan-jangan ini bukan milik dia, tetapi milik orang lain didaftarkan, kemudian dimintakan persetujuannya untuk dijadikan cagar budaya, akhirnya namanya menjadi nama orang yang mendaftarkan, walaupun dia sebenarnya bukan orang yang sah. Ini pekerjaan administrasi tidak bisa dilakukan oleh tim pendaftaran. Ini adalah misalnya biro kependudukan di mana di dinas ya. Baru setelah selesai proses di dinas itu dikeluarkan surat keputusan. Dalam hal ini adalah kepala daerah yang mengeluarkan. Nah, barulah dicatat ke database register nasional yang dikelola oleh pusat. Setelah itu masuk dalam register nasional, maka objek tadi yang sudah dinyatakan sebagai cagar budaya itu menjadi milik bangsa. Betul, milik pribadi secara hukum ya, seseorang. Tetapi dia menjadi miliknya bangsa. Baru setelah itu dibuatkan surat keterangan. Kalau objeknya terjadi sesuatu, dia harus dievaluasi, dia hilang, rusak, hancur, musnah, atau diragukan kelayakannya, itu bagian dari evaluasi. Kemudian dievaluasi apakah dia peringkatnya di daerah atau bisa sampai nasional. Maka bisa dilakukan pemberkasan ulang untuk mencabut status atau memberikan peringkat. Nah, yang terakhir adalah pencabutan dan pendaftaran kembali. Pencabutan tidak bisa dilakukan oleh kabupaten, kota, dan provinsi, ya, terutama yang sudah masuk dalam database register nasional. Pencabutan itu hanya bisa dilakukan oleh menteri. Yang disebut pencabutan itu adalah pencabutan status dari cagar budaya. Dan itu harus dikaji oleh tim ahli cagar budaya nasional berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh daerah. Daerah yang harus memberikan argumentasi kenapa dia dicabut. Tetapi itu juga merupakan hasil kajian dari tim ahli cagar budaya daerah. Oleh sebab itu, tim ahli cagar budaya daerah dan nasional ini perlu berkomunikasi ketika terjadi proses izin untuk dilakukan pencabutan. Apabila menteri setuju, maka secara resmi pencabutan dari SK itu dilakukan oleh kabupaten, kota, atau provinsi yang mengeluarkan. Nah, inilah siklusnya ya. Bisa juga terjadi pencabutan itu salah dan objeknya dimintakan untuk didaftarkan kembali. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, saya agak padatkan karena waktunya yang pendek. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.